بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في السراء والضراء والصلاة والسلام على أبي الزهراء وآله النجباء وأصحابه الكرماء صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallah al-aliyyul azim. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam kajian tafsir Al-Quran yang rutin, yang sudah berjalan 18 kali, dan malam ini yang ke-18. Mudah-mudahan selama pertemuan kita ini kita tetap mendapat bimbingan dari Allah, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang cuma mampu menumpuk-numpuk khazanah ilmu, tapi mengamalkan ilmu apa yang kita pelajari. Seperti yang saya janjikan bulan lalu, bahwa bulan ini kajian kita adalah berkaitan dengan putri kesayangan Rasulullah, belahan hati dan jiwa Rasulullah, orang yang paling dicintai Rasulullah. Beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Karena dalam bulan Jumadah Tsaniyah disebutkan dalam sejarah, itu adalah hari kelahiran beliau, tanggal 20 Jumadah Tsaniyah. Karenanya indah apabila kita sebagai umat Rasulullah, bahwa yang akan kita bicarakan, yang akan kita kaji, semua yang berkaitan dengan Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang berkaitan dengan beliau pasti agung. Dan keluarga beliau adalah orang yang paling berkaitan dengan beliau dan yang paling dekat dengan beliau. Karena itu berhenti di hari-hari kelahiran mereka. Mengenang mereka adalah mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenang mereka adalah mengenang opah risalah yang Allah minta dari umat ini, agar umat ini mencintai mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kajian-kajian semacam ini adalah kajian yang ingin menambah wawasan ilmu, bukan kajian yang ingin memecah belah umat. Khususnya di majlis ta'lim kita ini adalah majlis yang kita akan hadiri, dan kita akan teruskan insya Allah, bahwa kita tidak akan sibuk dan hanyut dengan perselisihan, karena itu cuma akan menyeret kita kepada yang lebih parah. Tapi kita kaji ilmu, kemudian masing-masing orang terserah untuk memilih, dan dia patut untuk dihargai ketika ia menentukan pilihannya. Bulan Jumadah Tsaniyah adalah bulan kelahiran Fatimah Az-Zahra, dengan perselisihan tahun kelahiran beliau. Ada yang mengatakan beliau 5 tahun sebelum Rasul jadi Nabi dilahirkan, maka umur beliau ketika wafat 28 tahun. Ada yang mengatakan beliau lahir adalah setelah setahun diutusnya, atau 2 tahun diutusnya Rasulullah, maka umur beliau cuma 21 atau 20 tahun, 22. Riwayat yang populer adalah beliau lahir setelah Rasul jadi Nabi 5 tahun. Artinya ketika beliau wafat, beliau hanya berumur 18 tahun sekian bulan. Apapun perselisihan hari kelahiran, itu biasa apabila orang mengkaji sejarah, ada hal-hal semacam itu. Tapi yang amat populer adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan proses kelahiran Fatimah Az-Zahra, ada 2 versi dalam kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Satu mengatakan ketika beliau Mi'raj yang ke
menurut riwayat yang tahun ketiga, bukan tahun 11, bahwa di sanalah beliau diberi oleh Allah makanan dari surga, buah dari surga, dan ketika beliau turun, dari itulah benih Fatimah terjadi. Ketika beliau Mi'raj. Dalam riwayat tidak bahwa Allah memberikan hadiah melalui Jibril, Israfil dan Mikail, memberikan hidangan untuk Rasulullah dari surga, dan dari benih itu terjadi Fatimah. Karena itu, ketika beliau selalu mencium Fatimah, hampir tidak ada hari tanpa Rasulullah datang kepada Siti Fatimah. Ketika beliau selalu mencium Siti Fatimah, memperlakukan Siti Fatimah semacam itu, ada salah satu istri beliau bertanya, Ummul Mukminin, apa yang kami menyaksikan engkau melakukan sesuatu yang berbeda untuk Fatimah? Jawaban Rasul, ala ta'lami anna Fatimata hawra insiyah kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Tidakkah engkau tahu bahwa Fatimah adalah bidadari berbentuk manusia? Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Rasul mendapatkan bau harum semerbak surga ketika mencium Fatimah. Tapi yang ingin saya kaji malam ini, pertama-tama yang ingin saya kaji malam ini adalah kita akan berhenti dengan ayat dalam dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Kautsar, hanya dengan 3 ayat saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah memberikan kepadamu kautsar, maka salatlah dan lakukan. Wanhar dengan 2 arti. Wanhar mengangkat tangan sampai di leher, atau wanhar artinya menyembelih unta. Inna syani'aka, yang mengejek engkau, dialah yang terputus. Surat ini turun untuk seorang bernama Al-As ibn Wa'il As-Suhami yang selalu mengolok-ngolok dan mengejek Rasulullah. Ketika anak Rasulullah laki selalu wafat, dia berkata, Muhammad abtar. Abtar artinya terputus, nggak punya keturunan, putus. Kalau dia wafat, mati selesai Muhammad. Kalimat ini abtar selalu dia ungkapkan. Sayyidul wujud adalah kekasih Allah. Allah tidak biarkan kekasihnya diejek semacam ini. Karena itu jawaban Allah, kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Sebenarnya yang mengejek engkaulah yang terputus, bukan engkau. Ini sebab nuzul ayat surat Al-Kautsar. Coba kemudian kita renungi ayat demi ayat, 3 ayat yang simpel ini. Kalau kita membaca buku-buku tafsir yang ada, termasuk Durrul Mansur, termasuk Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya, termasuk Ruh Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dan buku-buku yang lain, mereka menyebutkan Al-Kautsar di sini memiliki bermacam-macam arti. Bahwa dalam kitab Ruhul Ma'ani, Al-Alusi juga Fakhrur Razi menyebutkan ada kira-kira 26 arti Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Quran, kami berikan kepadamu Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah ilmu dan hikmah, karena Allah berfirman, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah telaga di surga atau sungai di surga. Ada yang mengatakan Kautsar itu an-nubuwah. Bahkan dalam kita Fakhrur Razi dan Alusi menyebutkan Al-Kautsar juga artinya, riwayat dari Imam Ja'far Shadiq yang disebut dalam Mafatihul Ghaib, Al-Kautsar memiliki arti adalah cahaya yang Allah berikan di hati Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, nuru qalbil habib sallallahu alaihi wa alihi. Ada Al-Kautsar bermakna auladuhu, anak-anak beliau. Bermacam-macam. Ada tauhid, ada an-nubuwah. Ibnu Abbas pernah menyebutkan begini, Al-Kautsar adalah sesuatu yang banyak mutlak. Karena sirah bahasa Arabnya Kautsar min sirah mubalaghah, artinya asyai'ul katsir, sesuatu yang banyak. Ketika disampaikan ini, mereka berkata, bukankah Rasul berkata bahwa Kautsar itu telaga atau sungai di surga? Kata beliau, sungai atau telaga itu termasuk Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidul Wujudi Muhammad.
Cuman apabila ada tadi kan mengatakan auladuhu, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, apabila melihat sebab nuzul ayat, apabila melihat akhir ayat, sebab nuzulnya karena orang mengejek Rasulullah, kamu adalah abtar, terputus, nggak punya turunan. Sementara akhir ayatnya inna syani'aka huwal abtar, yang mengejek engkau adalah yang terputus. Maka kaitan ayat ini, surat ini turun karena menjawab orang yang mengatakan sayyidil wujud terputus, tidak punya keturunan. Maka Al-Kautsar yang paling tepat di sini artinya adalah bahwa kami memberikan kepadamu Fatimahuz Zahra, karena melalui Fatimah dunia penuh dengan anak cucu sayyidil wujud Muhammad. Justru yang mengejek Rasulullah terputus. Sejarah Bani Umayyah, Bani Abbas yang membenci keluarga Rasul, mengejar, membunuh dan semuanya. Sekarang mereka di mana? Tidak ditemukan. Adapun segelintir yang kecil, sementara cucu-cucu Al-Kautsar, cucu-cucu Rasulullah, katanya Fakhrul Razi, tamla'ud dunya kathratan. Di dunia semua penuh dengan mereka, dan bukan cuma sekedar cucu, tapi menurut ulama-ulama dalam buku-buku seperti Mafatihul Ghaib, wa fihumul al-ulama wal aqtab wal awliya, semuanya min dzurriyyati Fatimatiz Zahra. Inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Kalau kita kembali ke ayat ini ayyuhal ikhwah, coba kita berhenti pada ayat ini, pada surat ini. Surat ini menunjukkan ada kata-katanya, tata bahasanya, semua menunjukkan bahwa membicarakan sesuatu yang besar dan dahsyat sekali. Awalan surat ini didahului dengan kalimat inna. Kalau dalam bahasa Arab untuk takkid, pengkokohan, penguatan. Allah nggak berkata a'taituka, la, tapi in dengan takkid. Pertama. Kedua, Allah gunakan dhamirnya dhamir mutakallim tapi jamak, bukan inni a'taitukla, tapi inna, kami. Dan dalam bahasa Arab menggunakan satu yang bicara menggunakan kalimat nahnu atau inna, menunjukkan, menampakkan keagungan yang memberikan, yaitu Allah Jalla wa'ala. Inna, bukan inni. Kemudian khitabnya untuk Rasul tanpa sifat beliau sebagai Nabi atau Rasul. Bukan inna a'tainaka ayyuhar Rasul, inna a'tainaka ayyuhan Nabi, tidak. Langsung inna a'tainaka, karena pemberian ini murni pemberian pilihan Allah, bukan karena Rasul melakukan sesuatu, melaksanakan tugas, tapi murni kecintaan Allah ingin memberikan sesuatu yang besar untuk Sayyidil Wujud Muhammad. Bahasanya juga bukan atainaka, seperti berbicara masalah Quran, atainaka sab'an minal mathani, yang kalimat ata dalam bahasa juga memberi, tapi memberi bukan untuk dimiliki, tapi i'ta tamlik, memberi untuk dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Inna dengan ta'zim, pakai takkid, menunjukkan bahwa di sini ada tiga keagungan. Agungnya pemberi hadiah, agungnya hadiah itu, dan agungnya yang menerima hadiah. Sallallahu alaihi wa alihi. Azamatul wahib wa azamatul mauhub wa azamatul mauhub minhu. Sallallahu alaihi wa alihi. Karena begini, orang Arab sering berkata, al-hadiyatu ala qadri muhdiha. Nilai hadiah itu tergantung siapa yang memberikannya. Kalau yang memberikan mulia, hadiah menjadi mulia. Di sini al-muhdi huwallah. Inna dengan ta'zim, inna bukan inni. Yang akan diberikan adalah Sayyidul Wujud, kekasihnya sallallahu alaihi wa alihi. Apalagi kalau Sayyidul Wujud ditelah bahwa beliau terputus. Nanti akan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran bagaimana Allah tidak mau mendengar ada orang menghina Sayyidul Wujud, spontan dijawab oleh Allah.
Hadiahnya, pemberi hadiahnya maha agung. Inna a'tainak Allah jalla jalaluh. Yang menerima hadiah manusia agung, yang paling dicintai oleh Allah. Dan hadiahnya juga hadiah yang agung. Siapakah hadiah itu? Fatimah Az-Zahra. Karena itu kemudian kita melihat bagaimana Allah, Rasul memperlakukan Fatimah lain dengan semuanya. Karena ini adalah hadiah Allah yang besar. Karena ini adalah titipan Allah, pemberian Allah yang besar yang harus beliau jaga. Tidak ada dalam sejarah seorang memperlakukan putrinya seperti Sayyidul Wujud perlakukan Fatimah Az-Zahra. Dan bukan karena emosi seorang ayah terhadap putri, bukan karena emosi kecintaan seorang ayah terhadap anaknya, buah hatinya. Salah besar kalau kita berpikir semacam itu. Karena Rasul harus kita fahami bahwa beliau tidak mencintai, tidak membenci, tidak memberi, tidak menolak, tidak melakukan apapun kecuali semua dalam kontrol wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada dari emosi, hawa nafsu, tidak ada. Kalau beliau memperlakukan Fatimah dengan perilaku yang sangat-sangat istimewa, artinya inilah perintah Allah. Dan kedua, artinya bahwa Fatimah mempunyai kedudukan besar di sisi Allah, sehingga Rasul juga harus melakukan hal untuk melakukan sesuatu terhadap Fatimah Az-Zahra. Kalau beliau datang ke rumah Rasul, Rasul bangun menyambutnya, memeluknya, bahkan kadang-kadang mencium tangan Fatimah Az-Zahra. Kalau Rasul ingin pergi keluar kota, rumah terakhir yang diduduki adalah rumah Fatimah. Kalau beliau kembali sebelum kemana, rumah pertama yang beliau singgahi adalah rumah Fatimah. Dan setiap hari beliau datang ke rumah Fatimah. Ketika di hari perkawinannya, Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketika memberikan minuman dan riwayat susu kepada Fatimah, beliau berkata, "Ishrabi fidaki abuki." Minumlah putriku, nyawa ayahmu tebusan untukmu. Sayyidul Wujud. Hadiyatullah. Karena itu ketika dipegang tangannya, ketika hari perkawinannya, dipegang tangan Fatimah, diletakkan ke tangan Imam Ali, Rasul berkata, "Ali, ini titipan Allah dan jagalah titipan ini." Jangan heran kalau kemudian Imam Ali hatta kepada Hasan dan Husain, Imam Ali memperlakukan putranya berbeda dengan yang lain karena ini titipan Allah melalui Fatimah Az-Zahra. Dalam salah satu peperangan Imam Ali, ketika beliau memerintahkan Muhammad Al-Hanafiyah, putra beliau yang bukan dari Fatimah Az-Zahra, Muhammad Al-Hanafiyah diperintah untuk ke barisan kanan. Setelah itu kembali suruh barisan kiri. Kemudian datang lagi, diperintahkan untuk maju ke tengah. Dilakukan semua oleh putranya. Kemudian beliau datang. Putranya berkata, "Ayahku, aku selalu melaksanakan perintahmu dengan senang dan tidak pernah kutawar. Tapi kenapa nampaknya selalu aku yang kamu perintah saat ini? Kamu biarkan Al-Hasan wal Husain lebih kamu jaga." Apa jawaban Imam Ali? "Hai Muhammadil Hanafiyah, putraku, aku dan engkau wajib menjaga dua anak ini karena ini titipan Rasulullah." Putranya kan, min Fatimah Az-Zahra, "Inna a'tainaka al-kautsar." Kami Allah Al-Wahib wallah, yang diberikan Sayyidul Wujud Muhammad, hadiahnya adalah Fatimah Az-Zahra. Dalam Al-Quran kalimat a'taina ini fi'il madhi. Padahal mungkin saat itu belum terjadi. Nanti saya bicarakan bahwa dalam ayat ini ada 3 pemberitaan mukjizat mengenai ilmu, mengenai ghaib yang belum terjadi. Tetapi ketika Allah menyebutkan a'taina, kami telah memberikan, dalam segi bahasa Arab katanya kalau menggunakan fi'il madhi mengenai sesuatu yang belum terjadi, itu menunjukkan bahwa lihatmiyatil wuqu, pasti terjadi sudah. Seperti kalau kita mau sholat, kita berkata waktu qamat, qad qamatis shalah,
telah didirikan sholat. Padahal kita baru mau melaksanakan, belum kita dirikan. Tapi karena pasti akan kita dirikan. Ada dalam Al-Quran ini, a'tayna, kami berikan. Dengan fi'il madhi untuk Zahra. Ada yang akan kami berikan. Dan ada hubungan antara madhi dengan mudhari' ini. Di sini, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu Al-Kautsar yang sekupnya sudah diberikan di dunia ini. Tapi ada satu lagi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nanti akan Allah Tuhanmu memberikan sesuatu untukmu sampai engkau rela, sayyidul wujud. Dan itu pun hanya untuk Rasulullah dalam bahasa Al-Quran. Biasanya kerelaan Allah itu datang begitu Allah berikan kerelaan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah rela, selesai. Tapi untuk Rasulullah bukan sekedar Allah memberikan aku rela, tidak. Tapi Rasul diberi oleh Allah lebih dari itu, dan tidak ada yang menerima kecuali beliau. Akan kami berikan kepadamu sampai kamu puas dan rela. Itu untuk Rasulullah. Kalau kita berbicara saufa yu'tika rabbuka fatardha, dalam Ahlul Bait ini arja ayatin fil Quran, ayat yang paling membawa pengharapan dalam Al-Quran adalah ayat ini. Rasul masuk ke rumah Siti Fatimah, melihat Fatimah sedang masak untuk putra-putrinya dengan penuh kesedihan. Baju amat sederhana, peluh membasahi wajah beliau. Rasul melihat sedih. Kemudian Rasul berkata, bersabda kepada beliau, Fatimah, bersabarlah dengan kepahitan dunia, karena kelak kemanisan akhirat ada padamu. Kemudian beliau membaca, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pemberian sekup dunianya a'tayna adalah Kautsar Fatimah Az-Zahra. Pemberian sekup kelak di akhiratnya yang dijanjikan adalah asy-syafa'atul uzma lil Habib sallallahu alaihi wa alihi. Syafaat yang mulia, yang agung, yang disebut oleh Allah, termasuk ya ba'atsuka maqaman mahmuda, kelak dibangkitkan dengan kedudukan yang terpuji. Itu asy-syafa'atul uzma, di mana seluruh manusia di mahsyar, termasuk para anbiya. Syafaat jangan kita bayangkan cuma melebur dosa. Para nabi nggak punya dosa, tapi syafaat itu sekali melebur dosa, menambah derajat dan kedudukan. Para anbiya memerlukan syafaat Rasulullah untuk mengangkat derajat mereka, karena para anbiya ini belum diterima oleh Allah kesaksian amalan mereka sebelum ditandatangani oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat Al-Quran ketika Allah menyebutkan bagaimana kelak wahai kekasih Allah Sayyidul Wujud Muhammad, setiap umat kami datangkan dengan saksinya. Siapa saksinya masing-masing umat? Para nabinya. Kemudian kami kumpulkan para saksi ini, kamu yang menyaksikan mereka. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, wallahi al-awwalina wal-akhirina memerlukan syafaat jaddi Muhammad. Manusia pertama dan akhir memerlukan syafaat datukku, kata Ali Zainal Abidin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Karena itu kalau kita baca Al-Quran ini, apa yang diinginkan Rasul, karena beliau Habibullah, Allah memberikan pada Rasulullah. Kadang-kadang belum minta Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi Musa silahkan minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Sayyidul Wujud belum minta alam nashrah laka sadrak yassiruka lil yusra, kami mudahkan. Ada satu ayat Al-Quran menunjukkan bagaimana Rasulullah mendapatkan penghargaan yang amat-amat tinggi di hadapan Allah. Rasul tahu bahwa
kiblat ini akhirnya pasti menghadap Ka'bah. Karena beliau selama ini menghadap Baitul Maqdis. Setelah hijrah pun masih menghadap Baitul Maqdis dalam beberapa bulan. Sehingga orang-orang Yahudi mengolok-ngolok, ini Muhammad juga kiblatnya masih menghadap kiblat kita. Rasul tidak pernah menawar ketentuan Allah, tapi beliau tahu dalam ilmu yang Allah buka bahwa umat ini kelak kiblatnya ke Ka'bah. Maka beliau kadang-kadang menanti kapan, tapi beliau nggak minta Sayyidul Wujud, nggak pernah menawar. Tetapi apa yang ada di hati Rasulullah itu Allah turunkan. Nara taqallubaka fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat engkau mengangkat-ngangkat matamu menantikan sesuatu. Kami sekarang akan palingkan kiblat yang kamu relai, ya Habibullah. Terjadilah perubahan kiblat dalam 2 rakaat. Kalau kita ke masjid ke Madinah ada masjid kiblatain, perubahan kiblat. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu sesuatu yang banyak. Ya, boleh ditafsirkan macam-macam, semua kenikmatan demi kenikmatan, kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, termasuk kautsar. Tapi ketika melihat akhir ayatnya, inna syani'aka huwal abtar, yang mengejek engkau terputus, maka kautsar di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh diberikan oleh Allah untuk Sayyidil Wujud yang berbentuk banyak, yaitu adalah Fatimah Az-Zahra. Inna a'tainaka, kamu. Ini murni pemberian. Bukan imbalan karena kamu Rasul, bukan imbalan karena apa? Murni. Seperti kalau Allah berfirman, innallaha yastafi minal malaikati wa minan nasi rusula. Allah memilih dari malaikat manusia siapa jadi dengan Rasul. Atau seperti Allah berbicara masalah membagi rezeki, nahnu qasamna, kami Allah yang membagi. Ini ketentuan Allah, bukan karena sesuatu, tapi murni pemberian. Itu pun kemudian kalimat kautsar oleh Allah tidak diperinci. Kautsar berbentuk apa? Mutlak, menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat agung dan besar sekali pemberian. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Fasalli, kami berikan kepadamu kautsar. Selesai. Apa di hadapan pemberian Allah? Apa yang harus kita lakukan ketika menerima pemberian Allah? Bahasanya fa, sambung pakai fa, menunjukkan bahwa tidak boleh diundur. Begitu nikmat datang, begitu sambutlah dengan syukur kepada Allah. Fasalli, untuk menerima hadiah yang agung ini ya Muhammad Al-Kautsar, maka fasalli, salatlah. Ini kan nikmat, hadiah, pemberian. Biasanya nikmat itu adalah dibalasi dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tapi bahasa Al-Qur'an untuk pemberian Fatimah Az-Zahra yang Allah berikan melalui Al-Kautsar ini, Allah tidak berfirman inna a'tainakal kautsar fashkur, la, fasalli. Limadha? Kalau syukur itu yang artinya syukur, terima kasih, itu biasanya dengan 3. Hati meyakini bahwa ini pemberian Allah, lisan mengucapkan kata-kata syukur, dan kemudian ada praktek untuk mengamalkan apa yang diberikan itu. Tetapi ketika Allah berfirman fasalli, maka salat itu sudah mencakup semua kebaikan yang ada dalam bentuk ibadah, semua dalam salat. Ada syukur, ada tahmid, ada semuanya. Fasalli, karena hadiahnya besar, maka nggak cukup syukur dengan lisan dan semuanya, maka menerima hadiah yang besar ini fasalli. Ada nikmat yang Allah berikan pada Rasulullah. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, nanti setiap Allah memberikan nikmat, Rasul diperintahkan untuk melakukan sesuatu sebagai pensyukuran nikmat itu. Satu contoh, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada 3 nikmat. Kalau datang kemenangan Allah, nasr, fatah kota, membuka kota Mekah yang dulu Rasul sempat diusir, datang kembali membuka. Kemudian nikmat ketiga,
masuknya orang berbondong-bondong ke agama, masuknya kepada agama Islam. 3 nikmat besar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa tugas beliau menerima nikmat ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Perintahnya mendapatkan nikmat nasr, mendapatkan nikmat fatah, mendapatkan nikmat orang masuk Islam berbondong-bondong, maka engkau ya Muhammad bertasbihlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Tapi untuk menerima Al-Kautsar fasalli, dan dalam salat jauh semuanya ada tasbih, ada tahmid, ada tanzih, ada istighfar, semuanya dalam salat. Hadiah tambah besar harus diterima dengan cara pensyukurannya tambah besar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Nahar itu leher. Digunakan nahar itu adalah biasanya untuk nyembelih onta. Kalau dzabaha untuk kambing, lembu dan semuanya. Di sini salat dan sembelih, tapi bukan kambing, bukan sapi. Ini hadiah besar. Salat dan nahar. A'azzu amwalil Arab al-ibil. Harta Arab yang paling mulia, yang paling berharga itu adalah onta. Untuk menerima anugerah agung ini ya Muhammad, dirikan salat. Tiada ibadah sepuncak arti salat. Kemudian sembelihlah onta. Wanhar. Walaupun ada riwayat yang mengatakan an-nahr bukan urusan menyembelih, tapi angkat takbir setiap salat, mau berpindah ke rukuk, ke sujud, angkatlah tangan persis di leher. Wanhar. Kalau untuk nikmat yang besar ini, hendaklah dikorbankan juga untuk mensyukuri hal yang besar. Karena itu fasalli li rabbika. Perlu juga berhenti sejenak untuk kalimat li rabbika. Orang-orang kadang-kadang menerima nikmat Allah ini, melakukan sholat, melakukan kurban, melakukan tasyakur, tapi bukan untuk Allah. Tapi Allah memerintahkan di sini fasalli li. Lam di li rabbika ini seperti ruh dalam badan kita. Badan kita kalau indah, cantik, tegap, baik semuanya, tapi kita tidak ada roh, bangkai kita, orang lari. Sholat kita pun berbentuk rukuknya, sujudnya nampak khusyuk, tapi bukan li, bukan untuk Allah, maka juga marmi, terbuang, nggak bernilai. Karena itu nilainya dalam li rabbik. Sholat tapi li rabbik, hanya untuk Tuhanmu. Seperti kalau kita dalam sholat mengatakan iyyaka na'bud, hanya untuk bersyukur menghadapi nikmat salat dan semuanya itu, hendaklah li rabbik. Apa nilainya semua badan ini kalau tanpa ada roh? Dan apa nilainya salat itu kalau cuma gerakan tapi bukan untuk Allah? Hampir semua ibadah yang bukan karena Allah tidak akan sampai pada Allah. Khususnya salat, dan salat ini ibadah yang paling repot. Ibadah yang paling berat. Orang pernah menganggap salat itu ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat. Kita kadang-kadang menangisi salat kita karena kita dalam salat lupa Allah, apalagi di luar salat. Kita salat takbir kemana? Benda-benda yang hilang semua ketemu semuanya. Nomor telepon, dompet hilang, kunci hilang, semua ketemu. Salat. Padahal sholat itu kalau 5 kali kita sholat, dari mulai subuh sampai isya dikumpulkan semua, mungkin cuma setengah jam. Kalau setengah jam ketika kita menghadap Allah, kita nggak bersama Allah, pertanyaan yang sangat mengecewakan, dan kita terpukul dengan semua kita masing-masing. Gimana nasib 23 jam yang tidak bersama Allah? Fasalli li rabbik. Katanya sholat itu, setiap sholat itu naik kepada Allah.
Kalau salat ini khusyuk untuk Allah, naik, para malaikat mencium bau harum semerbak. Mereka berebut, terimalah salat pengabdian seorang hamba itu. Tapi kalau salat itu amburadul, karena kita cuma memperagakan salat, bukan melaksanakan salat. Kalau peragaan salat kan, ya Allah, Anthony Quinn, bintang film Hollywood itu ketika memerankan Umar Mukhtar, salatnya jauh lebih khusyuk dari semua. Tapi dia nggak percaya adanya salat, tapi dia sedang memperagakan salat. Kadang-kadang kita memperagakan salat. Kadang-kadang kita mencari bagaimana supaya bisa khusyuk. Khusyuk bukan cuma urusan fikih yang kecil. Wudhu jangan salah, memang harus dijaga. Tetapi ada fikih yang lebih besar yang menjadikan kita nggak pernah akan mampu salat khusyuk. Tempat yang kita buat sujud, tempat haram dan syubhat. Baju yang kita pakai bukan dari jalur Allah. Darah kita mengalir dari wang-wang yang haram. Mustahil ini akan mampu mendapat salat khusyuk di hadapan Allah. Katanya ketika kalau naik itu salat dengan khusyuk, dengan dijaga, naik, para malaikat berebut. Tapi kalau naik dengan cara salat yang amburadul, para malaikat berkata, apa ini bau busuk. Sampai kemudian perintah Allah datang, idribu wajha man sallaha, campakkan ke wajah orang yang melakukannya. Fasalli li rabbik. Katanya ada seorang arif billah ditanya, bagaimana kamu melaksanakan sholatmu? Kita bertawassul pada Rasul bin Zahra malam ini dengan keluarga suci Rasul, mudah-mudahan kita diberi sholat yang gena oleh Allah. Karena ini kadang-kadang kita sering mungkin di luar kita mendengarkan begini, katanya janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kejelekan dan mungkar. Tapi kita sholat di kantor-kantor yang penuh korupsi itu ada musola semuanya. Rajin orang yang sholat. Di masjid-masjid kita habis sholat sandal hilang juga banyak. Bukan cuma sandal, tempat kumpulan nabung uang juga diambil orang yang sholat. Pertanyaan kita, janji Allah ini nggak tepat? Wa na'udzubillah, mustahil kita akan mengatakan Allah janji nggak tepat, bisa kafir gitu. Tapi janjinya kalau sholat mencegah. Pertanyaannya, Allah janji nggak tepat, wa na'udzubillah, atau kita belum sholat? Kita cuma melaksanakan gambaran sholat, bukan hakikat sholat. Di luar, saya maaf mungkin kalau sudah ada yang pernah mendengarkan, sering saya bawa contoh begini. Kalau di sini nih, belakang saya ini, ada layar besar, lukisan singa. Dilukis oleh orang yang paling ahli melukis di dunia sekarang ini. Nampak geram, menakutkan singa. Apakah ada yang takut dari kita? Lukisan. Atau lukisan api yang menyala. Apa kita kan khawatir bakal terbakar? Tidak ada, karena ini gambaran lukisan. Bukan hakikat singa. Tapi kalau di majelis ini ada masuk singa sebesar kucing saja, buyar semua majelis taklim ini. Karena yang masuk hakikat singa. Bukan gambar, bukan lukisan. Tergantung sholat yang tanha anil fahsya wal munkar itu ialah yang hakikat sholat, bukan peragaan sholat. Sehingga kita jangan protes dengan janji Allah. Allah menepati janjinya, cuman kita belum melaksanakannya. Wa na'udzubillah. Seorang arif pernah ditanya, repot tapi mudah-mudahan Allah beri taufik pada kita. Seorang arif billah ditanya, kaifa tuaddi salatak? Bagaimana kamu melaksanakan salatmu? Sang arif berkata, ukabbiru takbiran bitahqiq, wa aqra'u qira'atan bitartil, wa arka'u ruku'an bitakhassu', wa asjudu sujudan bitadallul, wa a'tabirul jannata an yamini, wan nara an shimali, wa malakal maut ala ra'si wa dhunubi muhitatan bi thumma a'tabiruha akhir salatin li thumma utbi'uha al-ikhlasu mastata'at fala adri ayaqbalaha Allahu minni am yuqalu laha idribu biha wajha man sallaha. Aku mengungkapkan kalimat takbir dengan kuresapi arti sebenarnya keagungan Allah.
Kita kan pernah mendengarkan riwayat Imam Ja'far Shadiq ketika haji. Setiap mengatakan labbaik, beliau menangis sampai hampir pingsan. Sufyan ats-Tsauri memegang beliau, "Hei cucu Rasulullah, engkau adalah cucu Rasulullah. Kenapa engkau enggak sampai mengucapkan labbaik?" Berhenti. Pingsan kadang-kadang beliau. Ketika beliau berkata, "Aku takut aku berkata labbaik, Allah berkata kepadaku, la labbaik wala sa'daik." Aku bertakbir dengan aku resapi arti kalimat takbir. Aku baca dengan aku resapi bacaan dengan penuh tartil. Aku rukuk dengan penuh khusyuk. Aku sujud dengan penuh kehinaan. Aku menganggap surga sebelah kananku, neraka sebelah kiriku, malaikatul maut siap mencabut ruhku. Aku melihat dosaku semua ada di hadapanku, dan aku anggap ini salat terakhir. Salah mati saya. Dengan semua ini, aku masih usaha aku selipkan sedikit ikhlas. Setelah itu, wahai muridku, aku tidak tahu, kata sang arif itu, diterimakah salatku? Atau Allah berfirman, tamparkan kepada wajah yang melaksanakannya. Fasalli li rabbik. Urusannya cuma li, kalimat li. Ini ri seperti ar-ruh ma'al jasad. Kalimat ri li rabbik di sini adalah karuh fil jasad. Ya Habib Allah, kami berikan kepadamu Kautsar, maka salatlah hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, berkorbanlah hanya juga untuk Tuhanmu. Fasalli li rabbika wanhar. Kenapa? Inna syani'aka huwal abtar. Syani' al-mubghid. Karena asyan'an al-adawah dalam bahasa Arab, permusuh. Sesungguhnya yang membenci engkau, dialah yang terputus. Urutannya gini ini. Dia menjadi terputus karena dia membenci Rasulullah. Dan hakikat siapa yang membenci Rasulullah pasti terputus urusannya di dunia dan kelak terputus di akhirat. Pasti terputus. Karena itu Durrul Mansur Suyuti meriwayatkan hadis ketika menafsirkan inna a'tainakal kautsar, dalam arti al-kautsar adalah kelak telaga Rasulullah. Siapa yang minum, kata Rasulullah, tidak pernah akan dahaga selamanya. Tetapi kemudian di akhir itu Durrul Mansur meriwayatkan hadisnya, wala yashrabu minhu man akhfara dhimmati wa qatala ahla baiti. Tidak pernah akan menyentuh Kautsar kelak di surga itu, minuman itu, siapa yang mengingkari perjanjianku dan membunuh keluargaku. Inna syani'aka, yang membenci engkau pasti terputus, abtar. Sawaun di dunia dia abtar, apalagi di akhirat. Bukankah Rasul pernah bersabda, walau anna ar-rajula shalla wa shama baina ar-rukni wal maqam wa mata yabghaduna ahlul bait adkhalahu Allahu an-nar. Kalau ada orang sholat, puasa, sholatnya bukan di tempat kita, bainar rukni wal maqam sana, tapi mati membenci ahlul bait, adkhalahu Allahun nar, terputus, membenci sayyidul wujud, abtar. Bukan cuma terputus keturunannya, terputus hatta amal-amal sholatnya habis. Pernah kita banyak baca di sini, ayyuhal ikhwah al-aizza, pernah kita baca bahwa salah satu yang menyebabkan amal pahala kita dihapus oleh Allah ialah kekurangan ajaran kita di hadapan Rasulullah. Belum mengganggu, belum membenci, tetapi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Rasulullah. Jangan memanggil beliau seperti kalian sesama kalian, karena itu akan membatalkan, menghapus seluruh amal kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian gak merasa. Bersikap tidak menghormati Rasulullah aja dihapus amalan, apalagi kalau syani' membenci Rasul, membenci keluarga Rasulullah. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allah yang menampakkan, kekasihku sayyidul wujud Muhammad,
Yang membencimu itulah yang terputus. Tapi kamu adalah aku berikan kepadamu Kautsar, dan dari Kautsar keluar sekian banyak semua keturunanmu. Beginilah kekasih kalau mendengarkan kekasihnya dicaci, pasti langsung dia sendiri yang menjawabnya. Kalau Rasulullah kekasih Allah, Allah nggak membiarkan ada orang mencaci Rasulullah, dibiarkan oleh Allah. Saya akan lewat ayyuhal ikhwah dengan beberapa ayat Al-Quran sebagai contoh, dan mungkin masih banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah langsung menjawab kalau ada orang mengejek Rasulullah, menunjukkan bahwa Al-Habib, kekasih, tidak mau mendengarkan kalau kekasihnya dicaci. Siapa di sini? Rasul, Habibullah, Habibur Rahman. Kalau ada As bin Wa'il mengatakan dia Muhammad abtar, Allah menjawab, yang mencaci engkau yang abtar ya Muhammad. Jawaban Allah langsung menjawab, inna syani'aka huwal abtar. Atau kita mendengarkan dalam Al-Quran sering orang-orang kafir menyebut Rasulullah ini, maaf tempat yang mulia, kajian yang mulia. Tapi begini mereka sebutkan dalam Al-Quran, sering orang-orang kafir menyebut Rasulullah majnun, gila. Sallallahu alaihi wa alihi. Seperti para nabi sebelumnya juga umatnya menganggap mereka gila, majnun. Ketika Rasul dikatakan majnun, Allah la yardha wa la yaskut, gak diem Allah mendengarkan kata-kata biadab untuk kekasihnya. Untuk menolak kata-kata ini Allah sumpah, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Allah bersumpah untuk berkata, engkau wahai Muhammad dengan semua nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu bukan tergolong yang gila. Allah menjawab langsung pakai sumpah. Ketika mereka berkata, lasta mursala, Muhammad, kamu bukan seorang rasul, kamu bukan diutus. Ejekan. Allah menjawab ejekan ini langsung, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah bersumpah, kekasihnya yang didengarkan oleh Allah. Habibur Rahman diejek, yang menjawab Allah. Ketika mereka berkata, yang dibawa Muhammad Quran ini syair, Muhammad ahli syair. Allah langsung menjawab, ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami enggak pernah ajarkan dia syair, dan enggak layak untuk Muhammad membawa syair. Dalam surat lain mereka pernah berkata gini, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengejek, Rasul apa ini? Makan makanan seperti kita, keluar masuk pasar. Dalam surat Furqan Allah menjawab ejekan ini. Langsung Allah menjawab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul sebelummu dari semua para rasul kecuali mereka itu makan dan keluar masuk. Artinya begini, Allah gak membiarkan ada orang mengejek Sayyidil Wujud Muhammad. Dikatakan abtar, beliau Allah menyebutkan syani'aka huwal abtar. Dan para pecinta Rasulullah, para pengikut setia Rasulullah, para kaum mukminin pun mereka menjadi kekasih Allah. Allah tidak akan biarkan kalau mereka dilakukan sesuatu Allah gak membela, pasti Allah bela. Saya buat satu contoh dalam Al-Quran. Ketika kaum munafikin mengejek kita, Allah ceritakan begini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu orang-orang beriman, kami bersama kalian, sama-sama mukmin. Kalau kembali ke syayatinihim, ke benggolan-benggolan mereka, pembesar-pembesar mereka, mereka berkata, lah, kami tetap bersama kalian. Kami cuma mengejek ini orang-orang mukmin. Innama nahnu mustahzi'un, kami mengejek. Apakah kemudian bahasa Al-Quran, al-mu'minuna yastahzi'una bihim, nanti kaum mukminin bakal ngejek? Tidak. Allah sendiri yang jawab. Ketika mereka berkata, innama nahnu mustahzi'un, apa ayat berikutnya? Allahu yastahzi'u bihim.
wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah yang mengembalikan ejen itu mereka. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejek engkau yang terputus. Dalam ayat ini setidaknya ada 3 mukjizat mengenai apa yang terjadi yang akan datang mustaqbalan. Pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita mengenai berita yang akan datang bahwa Allah akan memberikan kepada Sayyidil Wujud Kautsar. Ini kan belum diberikan, masih akan diberikan. Walaupun dengan bahasa a'tayna. Dan akhirnya diberikan oleh Allah. Ya, silahkan itu berbentuk kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan. Tapi yang terdepan di situ adalah ada pemberian yang diberikan adalah Fatimah Az-Zahra. Kedua, ayat ini memberikan kepada kita mukjizat bahwa Rasul tidak pernah akan meninggalkan dunia ini tanpa memiliki keturunan. Seperti yang didugakan oleh musuh-musuhnya. Dan terjadi. Rasul wafat. Dan sekarang, kemanapun kita pergi ke dunia, di situ kita menemukan cucu Fatimah Az-Zahra ada. Kautsar. Ketiga, ayat ini memberikan kepada kita pelajaran mengenai akan datang bahwa yang mengejek Rasulullah, yang mengatakan beliau terputus, dialah yang terputus. Silahkan cari sekarang di mana mereka yang dulu begitu banyak Banu Umayyah, Banu Abbas yang memerangi keluarga Rasulullah. Habis, tidak ada lagi dengung dan suaranya. Sementara setiap gerakan, setiap kemajuan, setiap ada pembawaan mengenai syiar Islam, agama Islam, pasti cucu Fatimah tampil terdepan di sana. Inna syani'aka huwal abtar. Memang tidak ada riwayat kemudian mengatakan inna a'tainakal kautsar, kautsar Fatimah, tidak. Tetapi melihat ayat ini dengan akhir ayatnya inna syani'aka huwal abtar, maka termasuk yang memiliki arti kautsar yang menonjol adalah selain hal-hal yang disebut tadi adalah Fatimah Az-Zahra. Kalau itu menurut tafsir bahwa nur qalbir Rasul yang ditulis oleh Fakhrul Razi, oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'aninya, bahwa salah satu arti Al-Kautsar ialah cahaya yang ada di hati Rasulullah. Itu pun gak keluar dari Fatimah Az-Zahra. Kalau kita berbicara bahwa Kautsar itu adalah telaga Kautsar, karena Rasul pernah bersabda ketika baca ayat ini, beliau ditanya, apa Al-Kautsar ya Rasulullah? Nahrun fil jannah tuluhu wa arduhu ma bainal masyriqi wal maghrib ashaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal man syaribahu lam yadhma minhu abada wa man tawadda'a minhu lam yatasha'ab minhu abada wala yashrabu minhu man akhfara dhimmati wa man qatala ahla baiti. Kautsar itu adalah telaga yang jauh panjangnya kelak antara timur dan barat. Siapa yang sekali minum gak pernah dahaga selamanya, yang menggunakan pakai wudhu tidak pernah keriput selamanya, tetapi yang mengingkari perjanjianku dan membunuh keluargaku tidak pernah akan minum sama sekali. Artinya kita bicara telaga pun punya hubungan dengan Fatimah Az-Zahra. Ketika kita bicarakan bahwa ini berarti kelak Allah berikan syafaat dan kerelaan Allah punya hubungan dengan Fatimah Az-Zahra, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, Rasul pernah bersabda, ya Fatimah, innallaha la yaghdabu li ghadabik wa yarda li ridhak. Hai Fatimah, Allah marah dengan kemarahanmu dan rela dengan kerelaanmu. Artinya yang membuat marah Rasul tidak pernah akan mendapat syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu diartikan bahwa Kautsar termasuk artinya adalah cahaya yang ada di hati Rasulullah. Silahkan baca hadis yang amat populer ketika Rasul bersabda, Fatimatu bad'atun minni wa hiya qalbi wa ruhi allati baina jambayya. Fatimah adalah belahan hatiku. Fatimah adalah hatiku, sepenggal dariku, belahan hatiku, belahan jiwaku.
maka apapun kelak akan kita tafsirkan Al-Kautsar, muncul tetap Fatimah di situ dalam pemberian Allah terhadap Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kemudian Rasulullah sangat-sangat menjaga Fatimah, sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah ini nampak sekali menampakkan beginilah Rasulullah menghargai pemberian Allah. Ayolah ikhwah, tadi saya sampaikan di awal bahwa al-hadiyatu ala qadri muhdiha. Hadiah itu nilainya sesuai dengan yang memberikan. Kalau kita punya orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini, anggaplah ibu kita, dan yang paling layak mendapatkan kecintaan murni kita adalah dia, ibu kita. Kalau ibu kita itu memberikan kita hadiah, apapun bentuk hadiahnya, anggaplah sapu tangan yang beliau miliki, beliau berikan pada kita. Atau tasbih yang beliau biasa pakai bertahun-tahun, selawat, ia berikan pada kita. Pasti tasbih ini, kalau kita lihat nilainya, nggak berarti. Mungkin harganya 10.000, 100.000. Tapi karena hadiah dari ibu orang yang kita cintai, mungkin miliaran pun kita nggak berikan dan kita nggak jual. Karena dari orang yang paling kita cintai. Hadiah itu dilihat siapa pemberinya. Kalau hadiah itu walaupun semurah apapun yang memberikan manusia yang paling kita agungkan, maka menjadi mulia. Apalagi kalau pemberi hadiahnya Allah Jalla wa'ala. Dengan kata-kata inna a'tainaka al-Kautsar, maka Sayyidil Wujud menjaga Kautsar ini dengan penuh perhatian yang beliau nampakkan sekali. Beliau seakan-akan tidak pernah memperhatikan seperti apa yang beliau lakukan terhadap Fatimah Az-Zahra. Dan subhanallah, begitu ketentuan Allah. Karena menyatunya Rasulullah dengan Fatimah, maka beliau dan Fatimah adalah bagaikan satu ruh tapi dua jasad. Karena itu kemudian ketentuan Allah, Rasul wafat tidak lama Fatimah harus pertama keluarganya yang menyusul kematian Rasulullah, wafat Rasulullah. Karena nggak pernah berpisah keduanya ini. Itu yang pernah kita baca dalam riwayat ketika Rasul di akhir hayatnya memanggil Fatimah, mendekatkan telinganya persis, kemudian dibisikkan sesuatu. Fatimah menangis. Dilepas Rasulullah, dipeluk kembali, dibisikkan sesuatu. Fatimah senyum. Adegan yang sangat mengherankan. Pertama nangis, tidak lama senyum. Ketika ditanya, beliau berkata, aku tidak akan buka rahasia apa yang disampaikan oleh ayahku Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, ditanyakan, beliau mengatakan, bisikan pertama yang aku menangis, ayahku berkata, Fatimah, ajal ayahmu telah tiba. Maka aku menangis karena aku akan berpisah dengan ayahku. Tapi bisikan kedua, ayahku berkata, Fatimah, kamulah keluargaku yang pertama menyusul kematianku. Maka aku tersenyum. Ini hadiatullah. Karena itu kemudian Rasul berkali-kali beliau menyebutkan, wallahi la arda hatta tardai. Wallahi la arda hatta tardai. Wallahi la arda hatta tardai. Aku tidak rela sampai engkau rela ya Fatimah. Ini puncak berbicara ridha Allah yang dimiliki Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita bicara kemudian Rasul kalau rindu surga, mencium Fatimah. Surga itu apa nikmat yang paling besar? Bukan sekedar bidadari, minuman arak, istana, cawan-cawan emas, dan itu memang nikmat. Tetapi ada nikmat yang lebih besar dari semua itu. Al-Quran pun kalau membicarakan nikmat surga, masih Allah akhiri begini, waridwanun minallahi akbar. Kerelaan Allah jauh lebih besar. Itulah dalam hadis-hadis Rasulullah pernah bersabda, kelak ketika penghuni surga telah menikmati semua kenikmatan surga, Allah perintahkan dari suara berkata, hei para penghuni surgaku, wahai para tamu-tamuku, maukah kalian akan kuberikan nikmat di atas semua ini, melebihi semua nikmat yang kalian nikmati. Penghuni surga berkata, apalagi ya Allah, semua telah engkau berikan. Ada yang lebih jauh
hemat dari semua ini. Ketika mereka berkata kedua, ketiga, mereka berkata, "Nah, iya ya Tuhan kami apa?" Ridha ya, kerelaanku. Tapi Rasul kalau rindu surga, surga puncaknya adalah kerelaan. Kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Setiap aku rindu surga, surga Rasulullah, aku mencium Fatimah Az-Zahra, dan di situ aku mendapatkan bau harum semerbak surga. Ayolah ikhwah, kenapa kita membicarakan Siti Fatimah? Masih relevan saat ini? Masih mampu kita ambil uswah, contoh, toladan? Bukankah dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang baru? Banyak hal-hal yang baru sekali terjadi. Apalagi dunia yang sekarang yang jadi kecil dengan globalisasi ini, sudah jadi kecil dunia ini dengan bermacam-macam yang terjadi. Masihkah kita layak membicarakan masa lampau Fatimah? Wallahu a'lam. Kalau saya meyakini ayyuhal ikhwah, justru saat hari-hari semacam ini kita sangat-sangat memerlukan membicarakan Siti Fatimah. Khususnya kaum wanita muslimah hari-hari ini telah kehilangan contoh. Di mana sekarang kaum wanita muslim mencari ke timur, ke barat, mencari contoh. Para idola wanita-wanita muslim kita sekarang adalah para selebritis yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Berapa rumah tangga hancur karena hal-hal semacam ini. Sangat-sangat diherankan kalau kita sebagai umat Muhammad punya Fatimah Az-Zahra, tapi wanita kita masih mencari contoh-contoh selain Fatimah. Justru saat hari-hari ini perlu kita kaji sosok Siti Fatimah. Bagaimana Siti Fatimah sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita muslimah, hidup melihat Islamnya, ibadahnya, dengan tetangganya, dengan semuanya. Ini adalah yang perlu kita wujudkan, dan ini contoh. Kita nggak kenal kadang-kadang Siti Fatimah. Apalagi di dunia yang suka terjadi fitnah. Orang berbicara sedikit terjadi salah faham. Sampai orang nggak mampu menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang kalau mendengar sesuatu yang baru, orang teriak. Kadang-kadang sadar atau tidak kita ini menutup diri kita. Sehingga kita tidak punya wawasan ilmu yang besar. Setiap kita mendengarkan sesuatu kita tolak. Kita cuma berkata, ini saya nggak pernah dengar. Tahukah kita kalimat kita nggak pernah dengar? Orang yang mengatakan saya nggak pernah dengar itu, saya nggak pernah membaca ini. Dia ingin berkata bahwa kitab di jagat semua ini sudah saya baca, dan saya nggak menemukan. Kadang-kadang kita merasa cukup, nggak mau lagi tambahan ilmu. Siapa kita? Tidak ada orang punya ilmu yang dimiliki Sayyidul Wujud Muhammad. Telah dibuka oleh Allah semua ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Begitu firman Allah. Kami ajarkan kepadamu segala ilmu dan anugerah Allah untukmu sangat-sangat agung. Tapi dengarkan, Sayyidul Wujud diperintah oleh Allah yang sama untuk selalu berkata, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Bahkan beliau pernah bersabda, kalau ada matahari terbit sampai terbenam, aku nggak menambah ilmu, hari yang sial. Kemudian ada kita mengatakan, nggak perlu tambahan ilmu, cukup. Apakah kita lebih alim dari Sayyidul Wujud Muhammad? Karena itu kajian harus selalu kita kaji. Jangan kita kelahi masalah kajian. Jangan kita sibuk masalah perselisihan. Banyak hal yang membuat kita satu. Yang menyebabkan kita berselisih ini karena kita tidak ingin mengkaji ilmu, tapi kita ingin mencari sesuatu. Kalau kita ingin mengkaji ilmu, biasa orang adu argumen dengan baik, itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau dijadikan hal, dicari kesalahan, dicari ini segala macam, nggak pernah ada wujudnya. Karena itu kajian untuk Siti Fatimah, khususnya di hari-hari ini, sangat-sangat perlu. Supaya, dan Fatimah bukan cuma contoh untuk wanita, untuk kaum lelaki. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana ibadah sosial beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana taqarrub beliau, bagaimana hormat beliau terhadap Rasulullah, bagaimana kecintaan beliau terhadap Al-Quran, bagaimana kecintaan beliau terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini hal-hal yang justru perlu kaji. Dan jangan pernah disalahfahami membicarakan orang-orang suci itu sebagai ajang perselisihan dosa besar. Mimbar-mimbar yang digunakan untuk membicarakan Ahlul Bait hendaklah mimbar-mimbar yang akan membawa kesejukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayyuhal ikhwah, itulah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebelum saya akhiri, saya ingin bacakan keutamaan membaca surat Al-Kautsar. Setiap kita mengkaji Al-Quran, itu selalu ada fadilah, pahala membaca Al-Quran pasti. Setiap, secara global, seluruh ayat Al-Quran, setiap huruf dapat 10 kita. Sampai Rasul bersabda, aku nggak mengatakan alif lam mim 1, tapi alif 10, lam 10, mim 10 pahalanya. Tapi kemudian masing-masing surat ada keutamaan, keistimewaan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai surat Kautsar banyak, tapi saya akan nukil satu riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a hadhihi surah saqahu Allah taala min nahril kautsar wa min kulli nahrin fil jannah wa kutiba lahu 10 hasanat bi'adadi kulli man qarraba qurbanan minan nas yauman nahr." Siapa yang membaca surat Inna a'tainakal kautsar, kelak Allah akan berikan minuman ia dari telaga Kautsar di surga, dan akan diberikan minuman dari semua sungai yang ada di surga. Allah akan berikan kepada dia 10 pahala berlipat siapa yang berkorban di hari Idul Adha. Jadi kalau tahun ini yang berkorban Idul Adha 1 juta, ya 10 juta pahala kita membaca surat Al-Kautsar. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok banyak? Jangan kita mensempitkan rahmat Allah. Semua ini apabila rahmat Allah, maka itulah kebesaran Allah tanpa ada kehitungan. Karena itu yang dipikirkan, kenapa orang masih bisa masuk neraka sementara rahmat Allah ada? Bukan kita